Awalnya ia mengira lukanya sembuh, tapi ternyata ada yang salah. Pemandangan itu membuatnya takut lalu masuk kamar. Belum sempat bernapas lega, ia melihat sosok aneh berjongkok di sudut. Namun saat ia mendongak, sosok itu lenyap. Pemandangan ini membuatnya takut dan ia segera mencoba membuka pintu agar kru kapal menyelamatkannya. Namun mereka gagal menjangkau kunci. Sesaat kemudian, suasana di luar hening dan monster mengerikan muncul di dalam ruangan. Pemandangan mengerikan itu membuat semua orang ketakutan dan menyerbu pintu, tapi sudah terlambat. Bocah yang merasa janggal perlahan mendongak, ternyata monster itu sudah di atas kepalanya. Seketika, monster itu menangkap dan menggigitnya, lalu dengan ganas menghisap darahnya. Saat pintu didobrak, anak itu tergeletak tak bernyawa. Kapten segera memeriksa dan melihat bekas gigitan dalam di lehernya. Esoknya, saat warga hendak melarung jenazahnya, sang kakek yakin cucunya masih hidup. Begitu kain putih dibuka, tiba-tiba anak itu membuka mata, mencengkeram tangan kakeknya, lalu tubuhnya terbakar api hendak membakarnya hidup-hidup. Pemandangan mengerikan itu membuat orang-orang langsung menjauhkan sang kakek, lalu mendorong anak laki-laki yang terbakar itu ke laut. Penyebab anak itu berubah adalah karena di kapal kargo ini ada vampir yang telah hidup ribuan tahun. Melihat rekan mereka satu persatu bernasib buruk, awak kapal panik karena tak tahu siapa lagi yang akan jadi korban monster itu. Akhirnya, Xiaohei mengusulkan agar mereka berinisiatif melawan monster itu daripada hanya menunggu kematian. Mereka segera bertindak memperkuat penutup palka selagi terang, agar monster hanya punya satu jalan ke geladak. Satu orang memancing perhatiannya, sementara dua lainnya bersiap menembak dari ketinggian. Begitu monster terluka, mereka akan merusak badan kapal untuk menghabisinya. Waktu berlalu hingga malam tiba, lalu kabut tebal mendadak muncul dan menutupi seluruh badan kapal. Saat semua bersiaga, bayangan monster perlahan muncul di kabut. Karena pandangan terhalang, tak ada yang berani bertindak gegabah. Tiba-tiba, monster itu menyerang dari udara dan sekejap saja membunuh salah satu awak kapal. Namun yang lebih buruk lagi, tiba-tiba hujan deras mengguyur dari langit, membuat semua orang langsung panik dan kacau. Melihat ombak masuk ke dek, kapten pun menstabilkan kemudi dengan mengikatkan tali ke tubuhnya. Sadar ada yang aneh, ia menoleh dan monster itu muncul lalu menggigitnya. Saat Xiaohei datang karena keributan, ia melihat kapten terikat di kemudi dan sudah tewas. Ini membuat Xiaohei marah. Ia mulai terus mengejek monster itu di dek, menyebutnya pengecut yang cuma bisa bersembunyi. Monster itu marah lalu menerjang dan menghantam Xiaohei hingga terpental. Saat monster hendak menghabisi Xiaohei, Xiaomei menembak punggungnya, mengalihkan amarah sang monster. Monster itu abaikan Xiaohei di tanah, berbalik menerjang si wanita, mendekapnya dengan sayap lalu menggigitnya ganas. Untungnya Xiaohei segera datang dan langsung menebaskan kapaknya ke arah monster itu. Malah bikin monster itu makin marah. Ia tiba-tiba tangkap Xiaohei yang mau kabur dan nyaris robek lehernya. Wanita itu memotong tali tiang layar. Tiang itu patah diterjang badai dan menancap tepat ke tubuh monster, menjepitnya erat di atas kapal. Melihatnya, mereka langsung melompat ke laut dan meraih tiang kapal patah agar selamat. Kapalnya hancur dihantam ombak ke pantai, tapi wanita itu sudah terinfeksi monster. Saat matahari terbit dari laut, ia lekas terbakar menjadi segumpal api. Setahun kemudian, Xiaohei ada di bar London. Saat terdengar ketukan lantai, dia melihat monster itu lagi.